Welcome to Tarina Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, pada video kali ini kita akan mengulas peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Sahabat pintar, kalian sangat mengenal benda-benda ini, iya kan? Iya, namun apakah kalian juga mengenal gambar-gambar pada benda berharga tersebut? Sebagian besar gambar para pahlawan diabadikan diantaranya pada gambar mata uang. Karena berharganya jasa para pahlawan dan juga untuk mengenang perjuangan mereka. Sekarang, ayo kita mengenal beberapa pahlawan nasional yang mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda pada masanya, sehingga memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat pintar, kita mulai dari Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah upaya VOC atau Belanda untuk menguasai Goa, terutama pelabuhan Somba Opu, di mana Belanda menerapkan sistem monopoli perdagangan. VOC melakukan tindakan provokatif dalam memblokade pelabuhan Somba Opu dengan memburu, menangkap, dan merusak perahu-perahu orang-orang Bugis, Makassar, dan yang lain untuk melemahkan posisi Goa. VOC melakukan taktik adu domba. Apakah bentuk perlawanannya? Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai, serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Namun, berhasil dikalahkan oleh VOC dan mengalami kegagalan. Terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC di Goa. Kemudian, ada pahlawan yang bernama Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari melakukan perlawanan dikarenakan Belanda melakukan monopoli dagang dalam Kesultanan Banjar. Kemudian, menyempitnya wilayah kekuasaan Banjar karena perjanjian dengan Belanda. Belanda juga turut campur dalam pemerintahan Banjar, termasuk dalam pemilihan pemimpin Banjar. Rakyat Banjar menderita akibat perlakuan sewenang-wenang Belanda, termasuk kerja paksa yang diterapkan oleh Belanda. Bentuk perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari diantaranya, Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang tambang batu bara beserta perumahan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar. Kemudian melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Namun, hasil perlawanan mengalami kekalahan. Pangeran Antasari meninggal pada umur 75 tahun dan perlawanan terus berlangsung hingga beberapa tahun oleh penerusnya. Dan ada Patimura dari Maluku. Patimura sebagai pahlawan melakukan perlawanan karena banyak hal-hal yang terjadi di Maluku pada saat itu. Seperti pemecatan para guru di Maluku dengan dalih penghematan. Belanda tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan monopoli di Maluku oleh Belanda dan rusaknya tata ekonomi dan pola perdagangan bebas di Maluku akibat kedatangan Belanda. Kebijakan Belanda yang memberatkan dan menyengsarakan seperti kerja paksa, penyerahan paksa hasil rakyat, dan lain-lain. Bentuk perlawanan Patimura
melakukan serangkaian pertemuan rahasia di Pulau Haruku, yaitu pulau yang dihuni mayoritas Islam, Pulau Saparua, pulau yang dihuni mayoritas Kristen, dan di hutan kayu putih, guna menyeragamkan pemikiran bahwa masyarakat Maluku tidak ingin menderita lagi di bawah kekuasaan Belanda. Sisinga Mangaraja. Sisinga Mangaraja berasal dari Sumatera Utara. Melakukan perlawanan dengan alasan adanya upaya kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda, di mana upaya ini dikhawatirkan mampu menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang ada secara turun-menurun. Adanya keinginan Belanda untuk menguasai seluruh tanah Batak. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Alasan melakukan perlawanan karena kekejaman Belanda. Keinginan Belanda menguasai Banten karena Banten letaknya strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Adanya persaingan antara Belanda atau VOC dengan Banten. Hasutan VOC terhadap Sultan Haji atau putra Sultan Ageng untuk merebut tahta Kesultanan Banten, serta pembajakan kapal milik Banten yang pulang dari Jawa Timur oleh kapal-kapal Belanda. Bentuk perlawanan yang dilakukan adalah melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Sultan Ageng mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tebu milik VOC guna memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, mengobarkan semangat anti VOC, mengepung istana Surosowan milik Sultan Haji pada tahun 1682, melakukan berbagai serangan-serangan dengan taktik gerilya. Namun hasil perlawanan berimbang. Tidak dikatakan kalah, namun juga belum bisa dikatakan menang. Dan pada tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafat tahun 1692. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dikarenakan Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta. Bahkan untuk mengganti raja dan urusan pemerintahan harus izin terlebih dahulu kepada Belanda. Rusaknya adat istiadat dan kehidupan beragama karena campur tangan Belanda. Kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Rakyat makin menderita karena banyaknya pajak yang harus dibayar. Pemasangan patok-patok jalan yang secara sengaja mengenai atau melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dan yang terakhir, ada salah satu pahlawan bernama Silas Papare dari Papua. Alasan Silas Papare dari Papua adalah Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Belanda masih saja menjajah Irian Barat, padahal diketahui bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Bentuk perlawanan yang dilakukan berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan, memerangi penjajahan Belanda.
Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan video-video selanjutnya di dunia pendidikan bersama Bu Tarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.